特に最初のところで、球が強くいったりとか、そこら辺はチームとしてやれてたんじゃないかなと思います。これ言えばいいんですか？この後つながります。つながるんです。はい。Malaysia tersingkir. Legenda Malaysia merasa iri dengan pencapaian skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo secara belak-belakan memuji kualitas permainan Timnas Indonesia. Korea Selatan tiba-tiba mendukung penuh skuad Garuda tumbangkan Jepang. Alami cedera, Jordi Amat akan mengenakan topeng saat menghadapi Timnas Jepang. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Legenda Malaysia Stanley Bernard membandingkan kualitas negaranya dengan Timnas Indonesia usai tersingkir dari Piala Asia 2023. Malaysia kalah dramatis dari Bahrain dengan skor 0-1 melalui gol A5 dan pada menit ke-95. Sekaligus menutup peluang Harimau Malaya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Hasil tersebut membuat Malaysia terpuruk di dasar klasemen grup A Piala Asia 2023. Usai menderita 2 kekalahan atas Yordania dan juga Bahrain. Tidak hanya itu, Malaysia juga menjadi salah satu tim kontestan Piala Asia 2023 yang belum mencetak 1 gol pun dalam 2 pertandingan terakhir di penyisian grup. Malaysia menjadi tim kedua asal Asia Tenggara yang terhenti di fase grup Piala Asia 2023 setelah sebelumnya Timnas Vietnam juga mengalami hal serupa. Pencapaian itu membuat publik Malaysia merasa kecewa karena keikutsertaan skuad Kim Pan-gon di Piala Asia 2023 menjadi yang pertama bagi mereka dalam 16 tahun terakhir. Kekecewaan juga disampaikan oleh legenda Malaysia yakni Stanley Bernard yang menyayangkan kiprah singkat Harimau Malaya di ajang 4 tahunan tersebut. Dirinya bahkan membandingkan kualitas skuad Malaysia dengan Timnas Indonesia yang dinilai tampil cukup baik saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Stanley Bernard bahkan tidak ragu memuji konsistensi dari permainan skuad Sintayong meskipun sempat dikalahkan oleh Irak di laga pertama. Dia bahkan mempertanyakan bagaimana kondisi skuad Malaysia di masa depan yang dikhawatirkan tidak bisa bersaing dengan negara lain di Asia. Contoh kita selalu bandingkan dengan Indonesia yang punya skuad termuda di Piala Asia. Kemarin menang dari Vietnam 1-0. Kita melihat pendekatan Timnas Indonesia sepanjang 90 menit. Konsisten dari menit pertama hingga 90. Tapi terlihat apabila mereka tampil di Piala Asia, mereka dapat 3 poin yang berharga dari Vietnam, yang bisa dikatakan hebat di ASEAN, kata legenda Malaysia Stanley Bernard. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo bersama rekan-rekannya berjanji tampil maksimal saat menghadapi Timnas Indonesia. Jepang dilarang kehilangan poin saat menghadapi Indonesia. Itu gara-gara Samurai Biru kalah dari Irak dalam pertandingan kedua dengan skor akhir 1-2 pada Jumat kemarin. Kekalahan itu membuat Jepang baru meraih 3 poin dari 2 pertandingan, sama dengan milik Indonesia. Tetapi Jepang sementara di posisi kedua karena punya selisih gol lebih banyak. Wataru Endo berjanji bahwa tim nasional Jepang bakal tampil agresif sejak menit awal saat melawan Timnas Indonesia di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Akan tetapi dia tidak ingin meremehkan Timnas Indonesia yang di pertandingan kedua mencuri 3 poin sekaligus menyingkirkan Timnas Vietnam dari gelaran Piala Asia 2023. Satu-satunya pilihan kami adalah menang melawan Indonesia. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Kita bisa membicarakan taktik. Namun yang pasti kami harus kembali ke dasar-dasar permainan untuk laga berikutnya, jelas Wataru Endo. Media-media Korea Selatan kembali menyoroti Timnas Indonesia yang sedang berlaga di Piala Asia. Skuad Garuda masih punya harapan untuk lolos ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan atas Timnas Vietnam pada Jumat malam kemarin. Seperti diketahui, Indonesia akan menjalani laga penentu melawan Jepang pada tanggal 24 Januari mendatang. Media Korea Selatan Ocean menyebut hasil Indonesia kontra Vietnam di luar dugaan. Secara peringkat, Indonesia kalah jauh dari Vietnam.
kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam dan Irak atas Jepang membuat peta persaingan grup D berubah. Bagi Jepang, ini jelas di luar prediksi. Mereka datang sebagai favorit juara. Laga Indonesia kontra Vietnam di grup yang sama berikutnya juga membuahkan hasil di luar dugaan. Indonesia asuhan pelatih Sintayong yang dianggap sebagai tim terlemah di grup dengan 4 unggulan, menang 1-0 berkat penalti Asnawi. Hasilnya Vietnam kalah 2 kali dan Indonesia menang 1 kali dan kalah 1 kali. Di sisi lain, karena sihir Sintayong, tidak hanya Vietnam, tetapi juga Jepang yang terkena dampak besar. Segera, kemungkinan menjadi nomor 1 dengan sendirinya padam. Saat Jepang kalah dari Irak, mereka harus memenangkan game ketiga. Tapi kepercayaan diri dan permainannya berbeda. Setelah kebobolan 2 gol di babak pertama saja, Jepang baru mampu menebusnya di babak kedua. Tulis media Korea Selatan Olsen. Jordi Amat dipastikan bisa tampil saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Jepang. Namun bek tengah berusia 31 tahun itu harus memakai topeng untuk melindungi wajahnya. Jordi Amat mengalami cedera saat timnas Indonesia menang melawan Vietnam. Jordi Amat mendapatkan sikutan dari pemain lawan sehingga darah keluar dari hidungnya. Jordi Amat pun tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sempat ada kekhawatiran Jordi Amat tidak bisa bermain melawan timnas Jepang. Namun sang pemain memberikan angin segar. Terlepas dari cedera yang dialami, Jordi Amat senang dengan kemenangan yang didapatkan timnas Indonesia atas Vietnam. Menurut pemain yang pernah membela Swansea City tersebut, Indonesia menunjukkan karakter yang sangat kuat. Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya. Saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan. Dan saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya. Memang tidak nyaman, karena menyakitkan. Tetapi saya berharap peradangannya hilang dalam beberapa hari. Kemenangan luar biasa bagi Indonesia. Kami pantas mendapatkannya. Kami menunjukkan karakter dan semangat dalam laga. Jelas Jordi Amat.